Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu al-atammanil akmalan ala rasulihi wa nabiyyihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Para jamaah mu'takifun yang dirahmati Allah, kita pada sore hari ini lanjut membahas dan membaca tentang masalah jahiliyah yang ke 57 dan 58. Jadi ada dua pembahasan dalam satu judul, yaitu At-Tahrif Walayul Al-Sinah fi Kitabillah. Yang ke-57 itu tahrif, yang ke-58 itu layul al-sinah, memutarbalikan lidah terkait dengan kitab Allah. Al-muallif rahimahullah mengatakan masalah yang ke-57 dan 58 adalah tahriful kalim an mawadhi'ihi walayul al-sinati bil kitab. Mentahrif al-kalim, mengubah-ubah perkataan dari tempat-tempat yang semestinya, serta memutarbalikan lidah terkait dengan kitab Allah. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ketika mensyarah perkataan Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ini, beliau mengatakan tahriful kalim an mawadhi'ihi. Ini masalah yang ke-57. Tahriful kalim an mawadhi'ihi, mentahrif kalimat dari tempat-tempatnya. Artinya adalah taghyir hurufihi, taghyiru hurufihi aw sarfuhu an ma'nahu. Maksudnya mengubah huruf-hurufnya. Maksud tahrif al-kalim, satu mengubah huruf-hurufnya, atau yang kedua sarfuhu an ma'nahu, memalingkan kalam dari makna yang sebenarnya, memalingkan perkataan dari makna yang sebenarnya. Misalnya mengubah huruf, tadinya tidak ada lam menjadi maknanya ada lam. Misalnya istawa diubah seperti ada tambahan huruf lam, istaula. Istawa 'alal arsy menjadi seakan-akan ada lamnya, istaula 'alal arsy. Ini namanya mengubah huruf. Kalau mengubah maknanya, misalnya al-yad diubah al-yad, yadullah, arti yad itu kan tangan. Kemudian diubah maknanya menjadi kekuasaan. Al-yad diubah maknanya menjadi al-qudrah atau al-quwwah, kekuasaan atau kekuatan. Jadi kalau ada nas yang di situ terdapat kata yadullah, tangan Allah, diubah maknanya menjadi kekuatan Allah atau kekuasaan Allah. Itu yang dimaksudkan dengan tahrif. Fa ahlul kitab min hirfatihim al-khabithati annahum yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi
imma bitaghyir alfadhihi wa imma bitaghyir ma'anihi wa tafsirihi bighairi tafsirihi. Maka ahlul kitab sudah kita fahami bersama, yaitu orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasara. Ahlul kitab min hirfatihim, di antara profesi mereka adalah al-khabithah, profesi yang buruk, yang jahat mereka. Mereka punya profesi yang buruk, yang jahat, yaitu apa? Annahum yuharrifunal kalim an mawadhi'ihi, yaitu mereka mengubah perkataan-perkataan dari tempat-tempat yang semestinya. Imma bitaghyir al-fadhihi, mungkin dengan mengubah lafadznya seperti kita katakan tadi, atau dengan mengubah makna-maknanya dan menafsirkannya dengan yang bukan tafsirnya, menafsirkan bukan dengan tafsirnya. Itu adalah kebiasaan dan keahlian orang-orang ahlul kitab, dan mereka termasuk orang-orang jahiliyah. Fakullu man harrafa kalam Allah fa innahu ala madhhabi ahli jahiliyah. Maka setiap orang yang mengubah perkataan Allah dari yang semestinya, sesungguhnya dia berpijak pada madhabnya orang-orang jahiliyah. Kalam Allah diubah dari tempat yang mestinya bunyinya istawa alal arsh, diartikan menjadi istaula, Allah berkuasa di atas arsy. Kalau misalnya istawa berada di atas arsy diubah maknanya menjadi berkuasa, berarti berkuasanya Allah di atas arsy itu baru sesudah Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Padahal Allah kan berkuasa sejak awal. Allah selamanya berkuasa dari dulu hingga kapanpun juga. Tapi kalau Allah berada di atas arsy, itu sejak Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Setelah Allah menciptakan langit-langit dan bumi, kemudian Allah istawa, berada di atas arsy secara khusus. Artinya Allah mempunyai sifat maha tinggi, ada di atas arsy secara khusus. Adapun Allah maha tinggi mutlak di atas semua makhluknya, itu adalah sifat Allah yang terus menerus, tidak hanya sekedar ketika setelah Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Allah selamanya dari dulu hingga kapanpun itu selalu ada di atas semua makhluknya. Tapi khusus di atas arsy, dan arsy itu adalah makhluk yang paling tinggi. Allah menyatakan dia khusus ada di atas arsy itu setelah menciptakan langit-langit dan bumi. Tapi Allah maha tinggi itu selalu. Oleh karena itu, kalau sifat ulu Allah maha tinggi, maka itu adalah sifat zat. Zatnya Allah memang maha tinggi. Kalau sifat istawa, Allah ada di atas arsy, itu adalah sifat fi'il, sifat perbuatan Allah. Allah berbuat sengaja ada di atas arsy secara khusus, itu adalah sifat fi'il. Sifat fi'il itu tidak selalu, kadang-kadang Allah melakukan, kadang-kadang Allah tidak melakukannya. Itu sifat fi'il, sifat perbuatan. Kapan Allah menghendaki terjadi, kapan Allah tidak menghendaki, ya tidak melakukannya. Jadi sifat Allah itu ada dua, dibagi menjadi dua, sifat zat dan sifat fi'il. Sifat zat itu adalah sifat yang terus ada pada zatnya,
Sedangkan sifat fi'il itu tergantung pada kehendak Allah, karena menyangkut perbuatan Allah. Kapan Allah berkehendak untuk berbuat, dia akan berbuat. Kapan Allah tidak hendak berbuat, maka dia tidak akan berbuat. Jadi siapa saja yang mentahrif, melakukan pengubahan terhadap kalam Allah, baik mengubah lafaz ataupun mengubah makna, maka dia mengikuti mazhabnya orang-orang jahiliyah. Wa kullu ahli al-batil al-mukhalifin lil Islam minal firaqid dhallati al-muntasibati ilal Islam tuharrifu an-nusus. Setiap ahlul batil yang menyelisihi Islam, yang mereka terdiri dari firqah-firqah sesat, yang menisbatkan dirinya disebut sebagai firqah Islamiyah, menisbatkan dirinya sebagai golongan umat Islam, itu kebiasaan mereka adalah tuharrif an-nusus, mengubah nas-nas Alkitab, Al-Quran atau nas-nas Al-Hadith. Kenapa mereka mengubah-ubah nas-nas Al-Quran dan Hadith? Lituwafiq maqasidaha wa madhahibaha, supaya cocok dengan maksud-maksud mereka, maksud-maksud madhab mereka, maksud-maksud firqah itu, dan supaya sesuai dengan madhabnya firqah-firqah tersebut. Jadi diubah supaya sesuai dengan maksud hatinya, sesuai dengan cocok dengan keinginan hawa nafsunya, maka diubah. Oh, ini kalau Allah dinyatakan misalnya bal yadahu mabsutatan, bahkan tangan Allah itu kedua-duanya terbuka, terbentang. Karena orang Yahudi mengatakan yadullahi maghlulah, tangan Allah itu terbelenggu. Maksudnya orang Yahudi ingin menuduh Allah itu kikir, pelit. Dijawab oleh Allah, ghullat aydihim, tangan mereka lah yang terbelenggu. Orang Yahudi itulah yang kikir, yang pelit. Enggak ada sejarahnya orang Yahudi itu dermawan. Semuanya mereka kecuali yang dirahmati oleh Allah, diberi hidayah masuk Islam, itu pelit, punya sifat kikir. Kemudian Allah mengatakan bal yadahu mabsutatan, bahkan dua tangan Allah itu dua-duanya terbentang. Jadi itu jawaban Allah terhadap tuduhan orang Yahudi. Tidak maghlulah, tidak terkunci tangan Allah, tidak terbelenggu tangan Allah, tapi terbuka dua-duanya. Ketika mereka mendengar nas ini, mungkin bulu kuduknya merinding. Masa Allah punya tangan dan tangannya ada dua. Akhirnya mereka mentahrif supaya sesuai dengan keinginan hawa nafsunya. Masa Allah punya tangan? Kalau punya tangan berarti mirip dengan makhluk. Akhirnya diubah maknanya menjadi al-quwwah. Oh, maksud Allah punya tangan itu adalah punya kekuatan, punya kekuasaan. Seperti seseorang mengatakan, saya ada tangan-tangan di Jakarta misalnya. Maksudnya saya punya pembantu-pembantu yang membantu kekuatan saya yang ada di Jakarta, menjalankan usaha saya di Jakarta. Seperti itu maksud mereka. Tapi itu adalah penafsiran yang tidak benar. Kalau penyebutan itu mutlak, saya punya tangan, yang bisa difahami apa dari sini? Ya, saya punya tangan sesungguhnya. Tapi kalau saya punya tangan di Jakarta, muqayyad, ada qaid di situ, ada ikatan, ada pengikat.
Di mana tangannya? Di Jakarta. Baru kemudian itu berarti kekuatan, berarti kekuasaan. Tapi kalau disebutkan mutlak saya punya tangan, orang akan memahami saya punya kekuasaan enggak, tapi saya punya tangan yang sesungguhnya. Itu seperti itu. Jadi di sini disebutkan mutlak, bal yadahu mabsutatan, bahkan menyebut dua. Masa kekuatan itu dua kekuatan. Kekuatan kan sesuatu yang besar, tidak dihitung 1, 2, 3, 4. Kekuasaan juga begitu, sesuatu yang besar bukan dihitung 1, 2, 3, 4. Tapi Allah mengatakan bal yadahu mabsutatan, tapi dua tangan Allah dua-duanya terbuka, terbentang. Gak usah dibayangkan. Kalau seseorang berpikir tentang Allah, gak boleh berangkat dari membayangkan. Gak boleh, gak bisa kan membayangkan. Kalau berangkatnya dari membayangkan, nanti akan terbayang sesuatu yang lain, walaupun sudah ditafsirkan dengan tafsir yang lain. Kalau maksudnya tangan Allah adalah kekuasaan Allah, apa yang terbayang di situ jadinya? Allah nggak punya tangan. Kalau nggak punya tangan berarti buntung. Itu kalau dari membayangkan. Jadi buang bayangan-bayangan yang ada dalam pikiran manusia tentang Allah. Allah nggak bisa dibayangkan. Allah itu tinggal kita mengimani sesuai dengan berita yang Allah berikan kepada kita. Karena kita bisa faham Allah hanya melalui berita saja. Kita bisa mengimani Allah karena sesuatu yang Allah tanamkan ke dalam dari diri kita. Kemudian kita memahami secara lebih detail tentang Allah itu hanya melalui berita yang Allah sampaikan. Tanpa ada berita nggak mungkin kita bisa faham Allah dengan detail. Maka Al-Quran memberitakan tentang Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, itu kan berita. La ilaha illa huwa, itu berita. Malikin nas, ilahin nas, berita semuanya itu. Qul a'udzu Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Semuanya ini adalah berita, kabar yang Allah sampaikan kepada kita. Kalau itu kabar datangnya dari Allah atau dari Rasulnya, masa kita tidak beriman? Kita harus beriman terhadap berita dan kabar yang datangnya dari Allah. Tapi ahlul Alkitab tidak demikian, mentahrif. Ditahrif supaya sesuai dengan fikiran mereka atau bayangan-bayangan mereka. Jadi lituwafiq maqasidaha wa madhahibaha sawa'un harraful alfadz au harraful ma'ani, baik mereka mengubah lafaz-lafaznya atau mengubah makna-maknanya. Wa fassaruha bighairi tafsiriha, dan mereka mentafsirkannya bukan dengan tafsirnya. Fahada min mirathi ahlil jahiliyah, dan ini termasuk warisan orang-orang jahiliyah. Jadi firqah-firqah yang sesat tadi mentahrif nas-nas, baik lafadznya ataupun makna-maknanya, dan menafsirkannya dengan yang tidak benar. Ini adalah warisan orang-orang jahiliyah. Wal wajib al-iman bima anzalallahu bi alfadhihi wa ma'anihi, dan yang wajib, yang menjadi kewajiban bagi kita sekalian adalah mengimani apa yang Allah turunkan lengkap dengan lafaz-lafaznya dan makna-maknanya. Alhamdulillahirabbil alamin, kita imani lafaznya itu adalah lafaz turun dari Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Enggak bisa kita ubah menjadi al-madhu, alhamdulillah, al-madhu lillah misalnya. Enggak bisa kita ubah lafaznya menjadi al-madhu lillah, meskipun artinya sama tapi beda.
Alhamdu itu lebih tajam, lebih dalam. Al-madhu beda maknanya dengan alhamdu. Nggak bisa kita robah atau nggak bisa kita ubah. Nanti kalau kita bilang rubah disalahkan oleh Pak Mukti. Nggak sesuai dengan kamus KBBI itu. Atau dengan mengubah maknanya, nggak bisa. Kita imani lafadznya dan kita imani maknanya. Kita imani lafadznya itu lafadz turun dari Allah dan maknanya adalah sesuai dengan lafadznya. Karena al-aslu fil lafzi al-zahir, pada asalnya lafadz itu menunjukkan makna zahirnya. Itu kaidah ya, al-aslu fil lafzi al-zahir, yani yadullu ala zahiri, pada asalnya lafadz itu menunjukkan zahir maknanya, kecuali ada qarinah yang menjadikan lafadz itu mempunyai makna lain yang selain zahirnya lafadz. Wal amal bi muqtadaha, dan yang menjadi yang menjadi kewajiban bagi kita adalah mengamalkan apa yang menjadi konsekuensi dari apa yang Allah turunkan. Apa konsekuensinya? Alhamdulillahirabbil alamin. Apa konsekuensi yang wajib kita amalkan? Segala puji hanya bagi Allah, kan harus diamalkan ini. Kalimat alhamdulillahirabbil alamin, setelah kita memahami itu lafaz turun dari Allah, maknanya setelah kita pahami, kita laksanakan konsekuensinya. Apa mengamalkan konsekuensi alhamdulillahirabbil alamin? Ya kita hanya memuji Allah Subhanahu wa taala dan kita merasa tidak berhak dipuji. Karena yang berhak dipuji hanya Allah. Alhamdu, lamnya ini lil istighraq, segala pujian semuanya, nggak ada yang terkecuali, semua bentuk pujian itu haknya Allah saja. Maka makhluk tidak berhak mendapatkan pujian. Maka kita sebagai makhluk yang kecil, dipuji apanya kita? Wong semuanya itu berasal dari Allah. Kalau kita ganteng, sempurna, itu yang bikin ganteng itu Allah, yang bikin sempurna itu Allah. Lah terus kita dipuji apanya? Kita mengharapkan pujian apa? Kalau kita kaya, kekayaan itu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari diri kita. Oh, pinter ngatur keuangan. Pinter itu bukan dari diri kita, pinter itu anugerah dari Allah. Terus kita punya apa? Enggak punya apa-apa. Itu adalah pengamalan konsekuensi dari alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim misalnya, mengamalkan konsekuensi Ar-Rahman Ar-Rahim gimana? Pertama, mengimani Ar-Rahman itu nama Allah, Ar-Rahim nama Allah. Dari nama Ar-Rahman Ar-Rahim Allah memiliki sifat kasih sayang. Kemudian Ar-Rahim, kasih sayang Allah tersampaikan kepada orang yang dikehendaki di antara hambanya. Yakin. Nah, keyakinan itu bentuk pengamalan dari konsekuensi memahami kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim dan lain sebagainya. Makanya kalau menghayati Al-Quran itu satu-satu huruf yang kita baca terus kita renungkan, di setiap huruf yang ada itu ada amalan yang konsekuensinya harus kita amalkan. Makanya kalau kita habiskan waktu untuk menghayati Al-Quran, nggak akan cukup waktunya menghayati Al-Quran seluruhnya. Lah kok sempet-sempetnya maksiat kita, sempet-sempetnya kita melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak ada gunanya atau kurang ada gunanya. Itu maksudnya kita kalau lagi sadar. Ketika lagi sadar, ketika lagi nggak sadar ya lupa. Min ghairi taghyirin wa tahrif, tanpa melakukan pengubahan-pengubahan dan tanpa melakukan tahrif, tanpa menyelewengkan,
lafadznya dan tanpa menyelewengkan makna-maknanya. Hadza huwal wajib, inilah yang menjadi kewajiban kita. Sawaun wafaqa hawaka, baik maknanya nanti sesuai dengan hawa nafsumu, wa raghbatika sesuai dengan keinginanmu, au khalafahuma ataupun tidak sesuai dengan hawa nafsu dan keinginan kita. Jadi kita apa kata Allah kita imani, apa yang diinginkan oleh Allah kita imani dan kita ikuti, baik sesuai dengan keinginan kita ataupun bertentangan dengan keinginan kita. Dalam hal ini ada contoh yang sangat indah itu dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Punya anak dari seorang istri, begitu punya anak ditinggal di gurun Sahara sendirian oleh Ibrahim karena itu perintah Allah SWT. Setelah dewasa disuruh untuk menyembelih putranya. Tapi Ibrahim adalah sosok yang layak menjadi qudwah bagi semuanya. Beliau taat. Tanya dulu kepada Ismail, Ismail, saya diperintahkan untuk menyembelihmu, gimana? Kalau itu perintah Allah, saya akan sabar melaksanakannya. Silahkan. Tapi itu adalah ujian dari Allah. Ketika mau dilaksanakan, ternyata diganti oleh Allah menjadi seekor domba. Dan lulus ujian dari Allah terhadap Ibrahim dan Ismail. Apa kata Allah? Diikuti meskipun bertentangan dengan keinginan hawa nafsunya, karena tahu bahwa melaksanakan apa yang jadi perintah Allah itu adalah ibadah. Maksudnya tentang sifat taatnya kepada Allah SWT. Syariat seperti itu nggak ada lagi. Setelah Nabi wafat tidak ada syariat untuk menyembelih anak, nggak ada lagi. Kalau itu datang orang bermimpi, itu setan, itu jangan diikuti, itu pasti setan. Meskipun setan itu mengaku saya adalah utusan Allah, atau dia mengaku Tuhan malahan, atau mengaku Nabi Muhammad, memerintahkan hal yang bertentangan dengan syariat Allah, dengan syariat Nabi Muhammad SAW, pasti itu bukan perintah dari Allah atau dari Rasul, tapi itu adalah setan. Wal'an ashabul mabadi'il khabithati wal madhahibil batilati yalwuna a'naqan nusus al-waridati as-sahihati 'anil Rasul sallallahu yalwuna a'naqa an-nususi al-waridati as-sahihati 'anil Rasul sallallahu alaihi wasallam wa yufassirunaha bighairi tafsiriha idza ajazu an raddiha wa taqdzibiha. Sekarang ashabul mabadi al-khabithah, para pemilik prinsip-prinsip yang keji, yang buruk, dan para pengikut madhab-madhab yang batil, mereka menekuk-nekuk nas-nas yang sahih yang berasal dari Nabi SAW. Nas-nas itu ditekuk-tekuk semaunya sendiri dan menafsirkannya dengan selain tafsir yang semestinya. Kapan mereka melakukan itu? Idza ajazu an raddiha, kalau mereka tidak mampu untuk menolak nas itu, wa takdzibiha, dan tidak mampu untuk mengingkari nas tersebut. Ketika mereka tidak bisa menolak nas, ini ayat Al-Quran, nggak bisa ditolak. Kalau itu ayat Al-Quran kedengaran oleh kaum muslimin, langsung dia akan dihujat oleh kaum muslimin. Kalau perlu dibunuh oleh kaum muslimin. Ayat Quran kok ditentang, ini bukan ayat Al-Quran, ini bikinan manusia. Kalau berani mengatakan seperti itu, langsung dihujat oleh kaum muslimin sedunia itu. Tapi kalau hadis masih mungkin, untuk menolaknya. Jadi terhadap nas Al-Quran nggak bisa menolak nas itu
bisanya gimana mengubah maknanya, menafsirkan dengan tafsir yang bukan semestinya. Tapi kalau hadis mereka masih bisa menolak. Disebutnya oh ini hadis, bukan, itu hadis dhaif. Hadis itu adalah hadis yang dhaif, lemah, dusta kalau itu dikatakan dari Rasulullah SAW. Akhirnya mereka tinggalkan hadis. Tapi ketika hadis itu sudah disepakati kesahihannya oleh seluruh umat di dunia, dia masih bisa seperti itu, akan dihujat dia. Maka dia mentahrif, mengubah maknanya, mengubah makna hadis. Itu adalah cara-cara disebutkan wa hadhihi tariqatun min taraiqi ahli jahiliyah wa min taraiqil yahud. Ini adalah salah satu di antara cara-cara orang jahiliyah dan cara-cara orang Yahudi. Seperti itu caranya. Wal wajib 'alal mu'min, yang wajib bagi seorang mukmin, apa kewajiban seorang mukmin? An yahtarima kitab Allah. Dia harus menghormati kitab Allah. Wa sunnata rasulih SAW, dan menghormati sunnah Rasulullah SAW. Menghormati kitab Allah itu bukan harus mesti kayak gini ya, di sini disunggi terus, tapi isinya diinjak-injak. Apa gunanya Al-Quran di atas kepala, kemana-mana digendong seperti ini misalnya, tapi sehari-harinya dia menginjak-injak isi dan makna Al-Quran? Itu namanya tidak menghormati Al-Quran. Kalau mendengar kata Rasulullah, udah sholawatnya dari ujung pantai selatan sampai ujung pantai utara. Sholawatnya Habibina, Khalilina, Mustafa dan seterusnya, dari pantai selatan sampai pantai utara. Tapi hukum-hukum dan sabda-sabda Rasulullah SAW maknanya tidak dihormati. Tidak dihormati. Rasulullah bersabda kayak gini loh, semestinya kaum muslimin dagangnya terjang saja ya, semuanya halal. Gini loh cara hidup bermasyarakat, antara laki-laki dan perempuan itu harus pisah. Maksudnya tidak boleh ikhtilaf, jangan sampai ada kemaksiatan, terjang saja itu. Gini loh tata cara sholat menurut Rasulullah, terjang saja itu. Jadi kapan menghormati Rasulullah? Kapan menghormati kitabullah? Jadi kewajiban kaum mukminin adalah menghormati kitabullah dan menghormati sunnah Rasulullah SAW. Fayu'minu bihima, maka seorang mukmin harus mengimani Alkitab dan sunnah, lafzan wa makna, baik lafadznya maupun maknanya. Harus menghormati kitabullah dan sunnah Rasulullah, lafadznya dan maknanya. Gimana? Ala ma aradahu Allah wa aradahu rasuluhu SAW, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah, bukan menurut apa yang dikehendaki oleh nafsunya. Jadi menghormati, mengimani Al-Quran lafzul wa makna itu bukan menurut keinginan nafsunya sendiri atau keinginan kelompoknya sendiri, tapi mengikuti apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Wala yuharrifun nusus, dan tidak mentahrif, tidak mengubah-ubah nas dari makna-maknanya, an ma'aniha. Wala yughayyir al-alfaz amma ja'at, dan tidak mengubah-ubah lafal-lafalnya dari lafal yang seperti itu datangnya. Biziyadatin, dengan memberikan tambahan, au naqsin, atau dengan pengurangan, au tassin lil batili, atau menyusupkan kebatilan. Jadi diimani apa adanya lafadznya, diimani apa adanya maknanya. Udah tinggal mengimani kan mudah.
tinggal mengimani saja isi Al-Quran, mudah tinggal mengamalkannya yang perlu perjuangan. Jadi kita berhati-hati dari berjangkitnya penyakit ahlul jahiliyah yang ke 57 dan 58, yaitu tahriful kalim an mawadhi'i walayul alsinah bil kitab, mengubah-ubah kalimat dari tempat yang semestinya dan kemudian memutarbalikan lidah terkait dengan kitab Allah. Tadinya mau 2 tapi sudah jam setengah 5 Pak. Segitu aja dulu, yang penting bisa dipahami dengan baik insyaallah. Lalu kita berusaha untuk melaksanakan apa yang menjadi konsekuensi ketika kita faham bahwa itu adalah amr jahiliyah, ya harus kita tinggalkan. Kita bersihkan satu-satu jiwa kita dari hal-hal yang bersifat jahiliyah, dan ini termasuk tazkiyatun nufus, ya, itu termasuk membersihkan jiwa, membersihkan diri kita dari hal-hal yang bersifat jahiliyah supaya kita tidak terjangkiti penyakit-penyakit seperti itu. Akhirnya kita berharap menghadap kepada Allah kelak dalam keadaan selamat lahir batin kita. Mungkin ada yang kurang jelas? Maknanya sama. Yang ditanyakan tentang tahrif dan layul alsinah, ya maknanya kurang lebih sama. Makanya dijadikan satu meskipun 2 masalah, karena itu mirip maknanya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.